Bab 51, Pemimpin Empat Pilar. Daerah kumuh di ibu kota kekaisaran adalah sudut tergelap kekaisaran. Kumuh, baik, licik, dan semua jenis orang lain bercampur di sini, bersama dengan gubuk-gubuk yang tumbang melukiskan gambaran yang sangat buruk. Setiap pria yang menghargai diri sendiri yang memiliki uang sampingan tidak akan pernah memilih untuk tinggal di sini. Hanya mereka yang hidup dari satu hari ke hari berikutnya dan yang benar-benar miskin tinggal di sini, menunggu hari yang akan merenggut nyawa mereka. Namun di sudut terburuk dari daerah kumuh adalah sebuah halaman yang ditakuti orang-orang sampai mereka takut untuk melangkah melewati pintunya. Bahkan jika orang paling keji dan paling jahat berkeliaran di sini secara kebetulan, dia akan diperingatkan untuk meninggalkan rumah ini. Halaman ini kosong, tetapi pada malam hari, ada bisikan menakutkan yang datang darinya. Beberapa memberanikan diri untuk menyelidiki, tetapi jejak mereka di dunia ini seolah-olah menghilang begitu mereka melangkah masuk. Baru-baru ini, beberapa bon tempering dan bahkan seorang ahli surga yang mendalam menyerbu masuk, tidak takut akan kejahatan. Setelah itu, tidak ada kabar. Mereka pergi semua sama. Sejak saat itu, halaman menjadi tabu, dihindari oleh yang kuat maupun yang lemah. Pada malam bulan purnama, saat daerah kumuh berubah menjadi luar biasa sepi. Orang-orang telah pulang lebih awal dan sejauh mungkin dari halaman setan. Tapi saat itulah lentera redup menyala di halaman. Itu mirip dengan api hantu, berkedip-kedip. Di sebuah ruangan yang hancur di halaman, seorang lansia dengan pelipis putih duduk dengan senang di kursi guru, melambai-lambaikan kipas berbulu angsa. Matanya yang setengah berkelopak berkedip di sana-sini, dan mulutnya bengkok di sudut-sudutnya. Seolah-olah penderitaan dan kebahagiaan dunia ada di bawahnya. Dua lelaki tua berdiri di belakang, satu berambut hitam dan yang lainnya berambut putih. Mata mereka tertutup tetapi aura kuat mereka mengidentifikasi mereka sebagai ahli, mencegah makhluk hidup mendekati 100 meter di sekitar mereka. Bahkan kumbang yang tidak berbahaya pun akan menemukan hati nyilnya diliputi ketakutan. Suara mendesing. Sebuah suara memecah kesunyian dan seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di luar ruangan. Dia memiliki topi bambu yang menyembunyikan wajahnya. Pria tua yang duduk itu berhenti mengipasi dan tersenyum. "Vali Lordyu, bagaimana perkembangannya?" Pria berbaju bambu itu adalah Tuan Lembah-Lembah Neraka, Yuan Shan. Sambil mendesah, Yuan Shan menggelengkan kepalanya. Usaha yang melelahkan selama belasan tahun telah hancur. Kaisar memerintahkan Lembah Neraka untuk menjauh dari kota Wingeze. Hal yang sama berlaku untuk rumah-rumah lainnya. Dia pasti merasakan sesuatu. Oh. Pria tua itu mengangkat alis sambil tersenyum. Kaisar berencana memberlakukan perintah mutiara rahasia. Dugaan saya adalah iya. Wajah Yuan Shan menjadi marah. Mereka mendapat keberuntungan di pihak mereka terakhir kali, tapi lain kali, itu tidak akan sesederhana itu. Kaisar ingin menaikkan rumah ke-8, tetapi kita akan melihat apakah klan dapat hidup untuk melihat hari itu. Hahaha, Vali Lordyu, tenangkan amarahmu. Kerugian adalah kerugian. Mengapa membuat alasan? Pria tua itu masih tenang, namun kata-katanya tajam dan penuh dengan penghinaan. Lembah Neraka adalah salah satu dari 7 rumah bangsawan, namun bahkan tidak dapat menangani 3 klan yang sama. Waktu kejatuhannya pasti sudah dekat. Bentak Yuan Shan, kekuatannya meledak. Kultivasi Peak Profound Heaven menghancurkan jendela hingga berkeping-keping. Dia melepaskan semua itu untuk menekan orang tua itu. Suge Changfeng, kaulah yang memberitahuku isi dari Secret Pearl Order. Kau juga yang mengatakan Kaisar ingin membantu kebangkitan rumah ke-8. Rencana belasan tahun juga datang darimu. Jadi bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Yuan Shan berteriak, pergilah ke neraka. Senyum tidak pernah lepas dari wajah lelaki tua itu, masih duduk dengan tenang dan mengipasi perlahan. Ledakan. Tepat ketika tekanan mendekati Suge Changfeng, para tetua hitam dan putih di belakangnya membuka mata mereka. Pada saat itu, mata yang satu berkilat hitam sementara mata yang lain berkilat putih. Riak bergema keluar dan berbenturan dengan tampilan kekuatan Yuan Shan, menciptakan suara yang menggelegar. Seluruh daerah kumuh bergetar. Yuan Shan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan meludahkan darah saat wajahnya memucat. Kedua tetua menutup mata mereka lagi,
sementara Suge Changfeng mengayunkan kipas seolah tidak terjadi apa-apa, masih menunjukkan senyum yang selalu ada. Yu Wanshan memperhatikan para tetua kulit hitam dan putih dengan tidak percaya, tetua Yin Yang. Suge Changfeng mengangguk, Tuan Lembah Anda benar-benar berpengetahuan luas. Para senior ini belum muncul selama seabad terakhir. Saya merasa luar biasa bahwa Anda masih mengenali mereka. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Yu Wanshan terengah-engah sambil juga meludahkan darah sesekali, tetapi tatapannya ketika dia menoleh ke yang lebih tua sekarang adalah salah satu ketakutan. Kamu layak menjadi orang bijak nomor 1 Tianyu, pemimpin 4 pilar, Perdana Menteri Zuge. Untuk dapat membuat monster-monster ini meninggalkan gunung mereka, bahkan Fang Qiubai dari naga ilahi tidak dapat dibandingkan denganmu. Hahaha, Vali Lord Yu melebih-lebihkan. Saya tidak layak untuk gelar seperti itu. Saya belum berani menghadapi keluarga kekaisaran di tempat terbuka dulu. Suge Changfeng tertawa pendek, tetapi kepercayaan dirinya tidak tergoyahkan. Yu Wanshan mendengus dan bergumam, Perdana Menteri Zuge sederhana dan sombong. Siapa di kekaisaran Tianyu yang bisa menandingi kekuatanmu? Bahkan keluarga kekaisaran pun tidak bisa. Aku mengerti mengapa kamu gagal di Wingeze City. Di dunia ini, kekuatan dan kelemahan tidak terlihat secara sekilas. Suge Changfeng menghela nafas sambil melihat ke langit. Selain itu, saya bukan orang bijak nomor 1 di Tianyu. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Orang itu di atasku. Suge Changfeng menunjuk ke atas dengan ekspresi serius. Yu Wanshan meremehkan, kamu berbicara tentang Kaisar Pikun itu. Pikun. Suge Changfeng terkekeh, saya telah menjadi Perdana Menteri di Istana Kekaisaran selama 40 tahun sekarang, dan saya masih belum bisa membacanya. Vali Lord Yu, kembalilah. Pastikan untuk tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Suge Changfeng mengayunkan kipasnya saat wajahnya kembali normal. Hati-hati jangan sampai memberikan orang tua itu kesempatan sempurna untuk menghapusmu selamanya. Kekuatan keluarga kekaisaran hampir tidak cukup untuk menghadapi lembah nerakaku. Yu Wanshan menyeringai, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin di mata Suge Changfeng, dia tidak melanjutkan. Dia hanya menangkupkan tangannya dan menghilang di malam hari. Setelah Yu Wanshan pergi, Suge Changfeng menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Yang mulia, apa rencanamu? Apa itu perintah mutiara rahasia? 3 bulan kemudian, di hutan berkabut di kaki Gunung Blackwind, Zuo Fan berdiri di dekat genangan darah dingin, memegang labu. Tangannya melakukan tanda-tanda dan titik-titik merah beterbangan dari kolam ke dalam labu. Senyum tersungging di wajah Zuo Fan saat dia melihat titik-titik merah yang bergoyang. Kolam darah ini adalah sesuatu yang dibuat Zuo Fan untuk memelihara cacing salju kolam dingin. Padahal, namanya lebih tepatnya Frigid Pool Bloodworm. Zuo Fan menggunakan seni rahasia dari catatan rahasia 9 ketenangan untuk melatih makhluk iblis khusus ini. Jadi itu tidak hanya mempertahankan kemampuan parasit dari cacing salju kolam dingin tetapi juga terhubung ke Zuo Fan melalui telepati. Itu sekarang bisa bekerja bersama dengannya dalam melakukan seni sihir rahasia dan jahat dari catatan rahasia 9 ketenangan, kutukan darah. Kutukan darah adalah cara kultivator setan mengendalikan anak buahnya. Begitu dia menaruh kutukan darah pada seseorang, mereka harus mematuhinya seumur hidup. Jika tidak, kutukan darah akan berkobar dan korban akan mati karena ledakan darah, akhir yang kejam dan biadab. Tapi kutukan darah memiliki kesalahan fatal. Jika target lebih kuat dari Castor, yang terakhir akan dimakan. Ini bukanlah sesuatu yang baik untuk Zuo Fan. Tapi sekarang Zuo Fan memiliki cacing darah, kekurangan ini bisa dihilangkan. Karena Bloodworm tinggal di tubuh target, mereka tidak akan pernah bisa menghilangkan kutukan darah. Dengan makhluk iblis khusus ini, Zuo Fan akan mengendalikan sekelompok besar ahli untuk membantunya. Jika ada yang mendengar tentang ini, mereka akan datang untuk membunuh Zuo Fan sendiri, bahkan para ahli Radiant Stage. Makhluk iblis ini adalah kekejian, penghinaan terhadap surga. Pendengar manapun akan menggigil mendengar seseorang dapat membuat ahli manapun menjadi budak. Dengan seringai maniak di wajahnya, Zuo Fan mengambil labu berisi cacing darah dan meninggalkan hutan berkabut. Dia melakukan isyarat tangan dan kabut hutan berubah menjadi darah, menghalangi masuknya siapapun.
Ini adalah tempat pemeliharaannya. Kenapa dia membiarkan orang lain menemukannya? Menyimpan labu di cincinnya, Zuo Fan kembali ke Gunung Blackwing. Dalam perjalanannya, dia memperhatikan setiap rerumputan, setiap pohon untuk memastikan semuanya teratur. Selama 3 bulan terakhir, selain keluarga kekaisaran mengirimkan ribuan batu roh dan ratusan pil, paviliun naga terselubung juga mengirimkan 2000 batu roh. Dia memiliki cukup batu roh di tangan sehingga dia bisa memamerkan keterampilan susunan Grandmasternya. Ditambah dengan susunan alami di sini, dia masih bisa membuat susunan pertahanan yang layak bahkan tanpa batu roh sebanyak itu. Di sebelah timur Blackwing Mountain adalah posisi Azure Dragon di bawah atribut kayu. Itu adalah tempat yang penuh dengan vitalitas. Dengan demikian, Zuo Fan membuat arai kelas 5, Poison Dragon Arai. Belukar beracun tumbuh di dalam barisan dan racun di atasnya tidak akan pernah menyebar. Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan merasa sulit untuk melarikan diri dengan nyawanya. Ke barat adalah posisi macan putih di bawah atribut logam. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan tanaman yang tajam dan lebat. Zuo Fan menyiapkan arai kelas 5, Dazzling Gold Arai. 9 matahari bersinar terang di dalam barisan ke segala arah sehingga tidak ada yang bisa berjalan dengan mata terbuka. Setiap sinar cahaya keemasan seperti pedang tajam, mampu merenggut nyawa orang, namun tidak berwujud. Di selatan adalah posisi Vermilion Bird dari atribut api, diisi dengan ki yang terbakar. Zuo Fan mengatur arai kelas 5, Black Flame Arai. Api di dalamnya adalah api iblis yang merusak tulang. Ketika memasuki tubuh seseorang, akan sulit untuk dihilangkan, dan tidak akan berhenti menggerogoti sampai targetnya terbakar menjadi abu. Di utara adalah posisi kura-kura hitam dari atribut air, tempat yang dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Zuo Fan menyiapkan arai kelas 5, Ice Shadows Arai. Angin menderu bertiup di dalam wilayah arai, membentuk ilusi tak berujung. Siapapun yang memasukinya akan tersesat dengan mudah dan mati kedinginan di bawah rasa dingin yang menusuk tulang yang meresap ke dalam tubuh korban. Zuo Fan tidak memberitahu siapapun tentang 4 susunan baru. Tapi karena hari ini adalah hari keberangkatannya, dia harus memberikan metode kontrol arai kepada orang yang dia percayai. Bersambung. Bab 52, Keberangkatan. Nona muda, ikut aku. Zuo Fan memanggil Luo Yunchang. Dia tidak jelas alasannya, tetapi dia tetap mengikuti. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat begitu banyak barang yang dibawa dari keluarga kekaisaran selama beberapa hari terakhir. Terutama dengan 2 tetua yang berjaga, klan Luo menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Dia begitu tersentuh sehingga dia kehilangan kata-kata. Sejauh ini dia bahkan membiarkan menghilangnya Zuo Fan selama 3 bulan terakhir ini. Pelayan Zuo, apakah ada sesuatu? Luo Yunchang tersenyum saat mereka memasuki sebuah ruangan kecil. Zuo Fan menutup jendela dan pintu tanpa menjawab. Pikirannya mulai mengarah ke arah tertentu dan wajahnya memerah. Zuo Fan, apa yang kamu coba lakukan? Luo Yunchang malu-malu. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan memulai, aku pergi. Apa? Luo Yunchang berdiri di sana dengan kaget. Dia memiliki wajah yang benar-benar tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Hanya ketika Zuo Fan mengulanginya, dia yakin. Mengapa, klan Luo berkembang dan sudah menjadi klan nomor 1 di kota Wingeze? Mengapa kamu ingin pergi? Demi keamanan klan Luo. Nada suara Zuo Fan serius, klan Luo aman, untuk saat ini. Dan tidak ada klan lain di sekitar untuk mengacaukannya. Tapi ingat apa yang harus kita lakukan sebagai ganti semua ini. Kami menerima Secret Pearl Order yang tidak jelas dari keluarga kekaisaran dan menyinggung lembah neraka Seven Noble Houses. Sedangkan untuk paviliun naga terselubung, jika kita tidak naik ke tingkat 7 rumah, mereka akan mengubah pendirian mereka bersama kita. Maka kami lebih membutuhkanmu. Apa yang akan kami lakukan tanpamu? Luo Yunchang menangis, hatinya tidak mau melepaskannya. Dalam sekejap, air mata yang berkilauan jatuh. Menyeka air matanya dengan sentuhan lembut, Zuo Fan berkata, Fatih benar tentang satu hal, fondasi klan adalah kekuatan. Saya pergi sekarang untuk membawa kembali para ahli untuk klan Luo, untuk melindungi masa depan kita. Ini adalah metode kontrol dari 4 larik di sekitar Blackwing Mountain. Hanya Anda yang harus menggunakannya.
Jika saya tidak kembali ke masa lalu, Anda dapat mengaktifkan Arai untuk mengatasi masalah yang muncul. Ini adalah 4 lari kelas 5, ditambah Wright Arai di hutan berkabut, itu akan melindungimu untuk sementara waktu. Zuo Fan memberikan slip giok kepada Luo Yunchang, yang menerimanya sambil menangis. Dia bertanya dengan lembut, berapa lama kamu akan pergi? Sambil menghela nafas, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tapi aku akan kembali secepat mungkin. Dia tidak pergi hanya untuk merekrut para ahli, tetapi juga untuk mencari sisa Kaisar Langit yang Long Jiu bicarakan, ngarai petir. Pada waktu tertentu, meningkatkan kekuatan seseorang adalah cara paling dasar untuk menjamin keselamatan seseorang. Baiklah, pergilah sekarang. Kirim Kapten Pang dan Yun Hai masuk. Mengangguk, Luo Yunchang pergi tapi berhenti untuk mencium Zuo Fan. Dia membeku sejenak dan memperhatikannya pergi dengan pandangan yang dalam. Luo Yunchang tersipu tetapi tidak berbalik saat dia bergumam, cepat kembali. Ketika kata-kata itu datang, dia sudah pergi. Tidak lama kemudian, Kapten Pang membawa Luo Yun Hai mendekat. Bahkan mereka terkejut karena Zuo Fan pergi. Bocah bodoh, kau satu-satunya pria dari klan Luo. Adikmu harus mengandalkanmu di masa depan. Anda harus bertindak seperti kepala klan sejati yang memikul tanggung jawab klan Luo. Zuo Fan menepuk pundak Yun Hai. Luo Yun Hai mengangguk sambil menangis. Beralih ke Kapten Pang, tangan Zuo Fan menyala dan memperlihatkan slip giok. Tapi ketika Kapten Pang hendak mengambilnya, Zuo Fan mengepalkan tinjunya. Kapten Pang memandangnya dengan ragu. Zuo Fan menatapnya tajam, Pang Yu, apakah kamu ingat apa yang dikatakan Long Kui? Dia benar, dengan bakatmu, kamu hanya akan menjadi pembudidaya kondensasi Qi. Wajah Kapten Pang menjadi gelap, tangannya menggigil dan mundur sedikit. Tapi, nada suara Zuo Fan berubah serius, tidak ada yang pasti. Saya punya cara untuk mengubah tubuh Anda lagi, untuk mendapatkan kekuatan luar biasa. Tapi teror yang akan Anda alami akan lebih buruk dari kematian dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Apakah Anda bersedia? Kapten Pang tercengang, lalu dia sangat gembira. Sungguh-sungguh. Mengangguk, Zuo Fan mengangkat batu giok, ini adalah metode iblis tingkat menengah, seni Wright. Ini tidak seperti metode budidaya lainnya. Ini adalah metode kultivasi untuk tubuh, mengabaikan bakat kultivasi seseorang atau konstitusinya. Hanya mengolahnya akan membuat hidup Anda seperti neraka. Tidak ada bedanya dengan direbus hidup-hidup. Dan begitu Anda mulai, Anda tidak akan pernah bisa berhenti atau jiwa Anda akan binasa. Kapten Pang menjilat bibirnya yang kering, namun dia tidak takut, matanya hanya menunjukkan kegembiraan. Jangan khawatir, selama aku bisa menjadi kuat, tidak ada siksaan yang akan mengalahkan Pang Tua. Kapten Pang menyambar batu giok itu sambil berteriak. Zuo Fan mengingatkannya, kengerian yang akan Anda alami dari mengolahnya bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami. Mungkin Anda akan sangat kesakitan sehingga pikiran Anda akan runtuh dan mati pada akhirnya. Ini adalah metode kultivasi peringkat menengah, cocok dengan metode kultivasi peringkat tinggi, tetapi dengan proses yang begitu menyiksa, banyak kultivator setan besar bahkan tidak pernah berani menyentuhnya. Pilihlah dengan bijak. Melambaikan tangannya, mata Kapten Pang berkedip. Kakak Zuo, satu-satunya siksaan Pang Tua dalam hidup ini adalah melihat kepala klan mati sebelum aku dan tidak dapat menghentikannya. Sekarang, keinginan terbesar saya adalah untuk melindungi nona muda dan tuan muda. Kapten Pang memandang dengan rasa syukur, Brother Zuo, terima kasih telah memberi saya kesempatan ini untuk tidak menyesal lagi. Hati Zuo Fan menggigil saat dia mengangguk. Matanya menunjukkan rasa hormat. Lain kali kita bertemu satu sama lain, aku berharap bisa melihat Old Pang yang kuat dan bukan mayat. Hahaha, jangan khawatir. Aku keras kepala, bukan orang yang mati hanya karena ini. Kapten Pang tertawa dan meremas Zuo Fan dengan pelukan beruang dengan mata basah. Saudaraku, segera kembali. Klan Luo tidak akan sama tanpamu. Menepuk bahu Zuo Fan, Kapten Pang pergi bersama Luo Yun Hai. Sesuai instruksi Zuo Fan, Lei Yuting segera datang. Nona Lei, bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Zuo Fan tersenyum. Lei Yuting tersipu dengan anggukan, kakak Zuo, anak-anak berusia 610 tahun yang kamu minta untuk kukumpulkan sudah hampir tiba.
Mereka semua adalah talenta tinggi dan menunggu ajaran Anda. Zuo Fan menatapnya lalu mengangguk, bagaimana kamu tahu bahwa aku ingin mengajari mereka? Lei Yuting berbicara dengan percaya diri, saya tahu Anda terlalu baik untuk percaya bahwa Anda membantu anak yatim piatu itu karena kebaikan hati Anda. Jadi saya kira Anda ingin melatih mereka sebagai penjaga klan Luo dan menjadikan saya pemimpin mereka. Mendengar kata-katanya, Zuo Fan mengingat sesuatu dan menghela nafas. Kebaikan. Saya pernah membesarkan seorang yatim piatu karena kebaikan dan melihat kemana hal itu membuat saya. Bukankah dia mengkhianatiku pada akhirnya? Mata Zuo Fan berkilat dingin pada saat itu, membuat Lei Yuting ketakutan. Nona Lei, Zuo Fan memegang slip batu giok, ini adalah metode kultivasi peringkat roh menengah, elusif shadow art. Kembangkan dan berikan kepada orang yang Anda percayai untuk membentuk korps bayangan, melindungi klan dalam kegelapan. Mulailah dengan 600 anak dengan cara yang sama seperti yang saya ajarkan kepada Anda. Gunakan yang terburuk dari mereka sebagai penjaga, rata-rata untuk korps bayangan, dan serahkan yang terbaik di antara mereka kepada Kapten Pang untuk melatih mereka secara rahasia. Sampaikan kata-kataku padanya, dia akan mengerti. Lei Yuting mengambil slip batu giok dengan pandangan kosong, lalu menatap Zuo Fan, hatinya gelisah, mengapa tidak melakukannya sendiri? Saya pergi. Apa? Lei Yuting bertanya, mengapa? Zuo Fan terpaksa menceritakan kembali alasannya. Lei Yuting mengangguk, tetapi sebelum dia keluar dari pintu, dia mencium pipi Zuo Fan. Dia terpaku, mengawasinya berlari pergi dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Apakah semua wanita suka mematuk? Berikutnya adalah giliran Lei Yuntian. Zuo Fan menjelaskan kepadanya urusannya dan Lei Yuntian mengambil instruksinya dengan jujur. Meskipun dia adalah penatua agung, dia jelas bahwa Zuo Fan mengendalikan segalanya. Penatua Lei. Zuo Fan mengeluarkan slip batu giok lainnya, ini adalah seni bela diri peringkat mendalam yang saya rekam setelah menggabungkan seni bela diri 3 klan, seni naga penyapu angin petir. Karena ini adalah bagian dari perintah mutiara rahasia keluarga kekaisaran, ini akan menjadi seni bela diri terbaik klan Luo di permukaan. Sebagai tetua agung, Anda harus rajin berlatih. Lei Yuntian mengangkat alis tetapi mengangguk. Zuo Fan menekankan kata-kata, di permukaan, memperjelas bahwa dia memiliki seni bela diri tingkat tinggi lainnya yang tidak disadari oleh keluarga kekaisaran, senjata rahasianya. Suatu hari mungkin akan tiba ketika keluarga kekaisaran mungkin menemukan bahwa rumah ke-8 yang mereka besarkan berada di luar kendali mereka. Tetapi pada saat itu, sudah terlambat. Zuo Fan masih muda, tetapi kebijaksanaan dan kelihayannya menarik kekaguman orang tua itu. Yakinlah, Stuart Zuo, aku akan menjadi Grand Elder terbaik yang pernah ada. Lei Yuntian tertawa, mencapai pemahaman dengan Zuo Fan. Bahkan tanpa pengingat Zuo Fan, dia jelas apa artinya berdiri dekat dengan seorang penguasa, dan bahwa keluarga kekaisaran tidak bisa dipercaya. Tapi Zuo Fan memberi keberanian pada lelaki tua ini untuk berurusan dengan raksasa ini. Benar, pelayan Zuo, bagaimana dengan ayah dan anak klan Kai? Lei Yuntian mengerutkan kening, sudah 3 bulan sejak penggabungan 3 klan, tapi saya masih merasa bahwa klan Kai memiliki pemikiran yang berbeda, selalu bertindak mencurigakan. Penjaga Gunung Blackwing memiliki orang-orang dari Kai Manor. Aku takut. Biarkan mereka. Zuo Fan melambai sambil tersenyum, klan Kai adalah bagian dari Secret Pearl Order. Jika kita berurusan dengan mereka, kita akan mendapatkan kemarahan keluarga kekaisaran. Tapi jika mereka mengkhianati kita lebih dulu, hehehe. Mata Lei Yuntian berkedip dengan anggukan, kamu luar biasa, Stuart Zuo, untuk membuat rencana sejauh ini. Zuo Fan menyipit saat niat membunuh memenuhi matanya. Pada pagi hari kedua, Zuo Fan meninggalkan Gunung Blackwing sendirian. Di puncak gunung, Luo Yuncang, Lei Yuting dan Lei Yuntian bersama anggota klan Luo lainnya mengawasinya pergi. Semua kecuali duo klan Kai. Tetapi di hutan di tengah gunung, Kai Rong dan putranya menyaksikan sosok Zuo Fan yang mundur dengan mata dingin. Tanpa bajingan celaka ini, klan Luo akan jatuh dari kasih karunia. Kai Xiaoting mendengus, gadis bau itu, Luo Yuncang, menatap Zuo Fan setiap hari, bahkan tidak melirikku.
Dengan kepergian Zulfan, Gunung Blackwing adalah milik kita. Mari kita lihat dia bertingkah angkuh sekarang. Seseorang harus memberikan penghargaan kepada Zulfan atas bakatnya yang langka. Dia memiliki paviliun naga terselubung di sebelah kirinya dan pangeran ketiga di sebelah kanannya, sementara dia sendiri memiliki kekuatan untuk mengguncang 3 klan. Semua Blackwing Mountain tahu bahwa kepala klan sebenarnya dari klan gabungan ini adalah dia. Kairong menggelengkan kepalanya. Hal yang paling disayangkan adalah dia memilih untuk melawan kita. Karena dia pergi, sebaiknya kita mengambil semuanya kembali. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kai Xiaoting bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Kairong berkata, jangan terburu-buru. Dengan kepergian Zulfan, klan Luo bukan apa-apa. Klan Lei adalah musuh kita yang sebenarnya. Kita perlu bersekutu dan menjadi lebih kuat dari klan Lei. Bersambung. Bab 53, Pegunungan Albis. Di bawah bayang-bayang hutan besar, sosok berjubah hitam berdiri di tebing gunung. Matanya menatap gerbang kota besar dengan 3 kata emas tertulis di atasnya, Blue Expanse City. Mengangkat sudut mulutnya, pria berjubah hitam itu pergi saat angin menyebarkan 2 tumpukan debu hitam. 15 menit kemudian, pria itu tiba di depan gerbang kota. Tunggu, di mana kartu pasmu? Dengan dentang, 2 penjaga kota menyilangkan tombak mereka di depan pria itu saat mereka melepaskan kultivasi kondensasi kilapisan ke-6 mereka. Mengambil tablet logam dengan tulisan, tenang, di atasnya, pria berjubah hitam itu membiarkan mereka melihatnya. Para penjaga mengangguk dan membiarkannya lewat. Memasuki. Pria berjubah hitam mempercepat langkahnya tetapi setelah 100 meter, dia menoleh ke arah penjaga, menatap mereka dengan jijik. Benar-benar tidak berguna. Pria itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Zulfan. Sudah sebulan sejak dia meninggalkan klan Luo, dan kota ini adalah tujuan pertamanya, Blue Expanse City. Tempat ini adalah domain lembah neraka. Betapa paviliun naga terselubung menempatkan penjaganya di kota Wingeze, begitu pula lembah neraka di kota ini. Agar tidak ada yang mengenalinya, Zulfan mengenakan jubah hitam. Dia berani melewati bahaya mematikan ini karena dia tidak punya pilihan lain. Siapa yang menyuruh binatang spiritual untuk berkumpul di pegunungan Albis dekat kota hamparan biru? Ini juga mengapa keamanan sangat ketat di kota ini. Baik itu kultivator yang saleh atau setan, ada cara eksternal lain untuk meningkatkan kekuatan seseorang selain metode kultivasi yang keras dan sulit. Senjata spiritual, harta karun iblis, hewan roh, makhluk iblis, ini semua adalah sarana eksternal tetapi sangat penting. Pada saat bahaya, itu bisa menyelamatkan hidup seseorang. Almarhum tetua lembah neraka adalah contoh yang baik. Soul Devouring Crow milik Condor Jian Fan memiliki Purple Lightning Gold Eye dan dapat menahan serangan gabungan 3 tetua Violet Dragon Pavilion. Senjata spiritual kelas 3 Longjiu adalah yang lain, membantunya mendorong kembali 2 tetua lembah neraka hanya dengan pedang. Jelas betapa pentingnya sarana eksternal ini bagi para pembudidaya. Binatang spiritual bisa diubah menjadi makhluk iblis atau hewan roh. Penggarap yang saleh menjinakkan mereka menjadi hewan roh, sementara pembudidaya setan menjinakkan mereka menjadi makhluk setan. Bayi darah Zulfan yang lahir secara alami adalah pengecualian. Blue Expanse City diambil oleh Hell Valley selama berdirinya Kekaisaran Tianyi. Dengan demikian, setiap pembudidaya yang ingin mendapatkan hewan roh atau makhluk iblisnya harus mendapatkan persetujuan lembah neraka. Dan lembah neraka menggunakan ini sebagai dalih untuk mendirikan pos pemeriksaan setengah mil di sekitarnya untuk mengonfirmasi identitas setiap orang, hanya mengizinkan masuknya mereka yang memiliki izin masuk. Tapi bagaimana Zulfan bisa mengekspos dirinya sendiri dan menawarkan dirinya di atas talenan? Jadi dia membunuh 2 pembudidaya yang saleh di luar, mencuri izin mereka, dan langsung masuk. Lembah neraka hanya bisa mengintimidasi beberapa murid pemalu dengan ini. Anda pikir ini cukup untuk berurusan dengan seorang kultivator yang berani atau ahli surga yang mendalam? Mulut Zulfan mengeluarkan kata-kata sinis saat dia berjalan. Dia datang jauh-jauh ke Albis Mountain Range mencari binatang spiritual tingkat 6 yang langka, Thunder Skylar. Memasuki Lightning Canyon hanya bisa dilakukan melalui petir ungu.
Zuofan yakin petir ungu surga ketiga Longjiu tidak sama dengan petir dari tempat itu, atau itu akan mencapai surga keenam. Kekuatan semacam itu adalah pencegahan bahkan untuk ahli Radiant Stage. Jadi sebelum dia menyelesaikan batasan Lightning Canyon, dia harus terlebih dahulu menemukan cara untuk menjamin hidupnya di tempat itu. Dan Thunder Skylar, makhluk yang hidup dengan menelan petir, adalah pilihan yang sempurna. Ketika dia menjadikannya makhluk iblis yang cocok dengan seni transformasi iblis, dia tidak kesulitan untuk masuk. Zuofan berharap petir ungu Lightning Canyon tidak lebih tinggi dari surga keenam, atau bahkan Thunder Skylar tidak akan selamat dari pukulan berulang kali ke tubuhnya dan berubah menjadi abu. Jika itu terjadi, maka dia hanya akan menunggu kematiannya. Zuofan menarik napas dalam-dalam dan mempercepat langkahnya. Jika bukan karena sisa Kaisar Langit, dia tidak akan pernah berani melewati bahaya seperti itu. Bam! Saat dia berjalan, sosok hitam menabrak dadanya. Zuofan melihat ke bawah untuk menemukan seorang pengemis kecil dengan pakaian lusuh. Zuofan sangat marah, tetapi sebelum dia bisa mengutuk, inilah suara memohon pengemis kecil itu, "Tolong, jangan berteriak." Zuofan mengerutkan kening. Kemudian, dari punggungnya, sekelompok 30 pembudidaya kondensasi Qi muncul. Karena pengemis itu bersembunyi di depan Zuofan, jubah hitamnya cukup lebar untuk menyembunyikan pengemis itu. Ada tanda-tanda dia? Tidak ada. Untuk apa kau berdiri di sini? Temukan dia. Jika kita tidak menemukannya, Tuan akan memenggal kepala kita. Seorang pramugara dikutuk, yang lain hanya mengangguk saat mereka berpencar. Begitu mereka pergi, pengemis itu mendongak dengan napas lega dan menepuk dadanya, membuatku takut setengah mati. Saya tidak berpikir saya akan berhasil. Zuofan mengabaikannya dan pergi. Kakak. Pengemis itu tertegun sejenak lalu menukik untuk menghalangi jalan Zuofan. Dia memiliki wajah yang gelap dan kotor tetapi menunjukkan senyum ekstra lebar saat dia berkata, "Terima kasih sebelumnya. Jika bukan karena kamu." Tapi Zuofan terus berjalan. Pengemis itu berdiri di sana berkedip lalu buru-buru menyusul Zuofan. "Saudaraku, apakah kamu berasal dari luar kota? Bisakah Anda membawa saya keluar, tolong? Jika kamu ingin pergi, lakukan sendiri. Anda tidak perlu izin untuk keluar." Zuofan menghindarinya. Wajah pengemis kecil itu pahit saat dia menggigit bibirnya dan mengendus 2 kali saat air mata mengalir di pipinya. "Kakak, jujur saja, aku mencuri dari mereka. Jika mereka menangkapku, aku akan mati. Tolong, bawa saya keluar." Tersenyum, Zuofan menatapnya, sekitar 15-16 tahun dan kultivator kondensasi Qi lapisan keempat. Anda tidak lemah untuk usia Anda. Tidak mungkin orang biasa bisa berkultivasi seperti itu. Apakah Anda benar-benar seorang pengemis? Pengemis itu berhenti menangis dan matanya melesat kemana-mana seolah mencari alasan. Zuofan melanjutkan sambil tersenyum, "Dan bahkan jika kamu tulus, mengapa aku harus membantumu dan menyinggung klan yang kuat? Saya tidak melihat alasan mengapa saya perlu membantu Anda." Zuofan lalu menggelengkan kepalanya dan berjalan melewatinya. Pengemis itu berdiri membeku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menganggap Zuofan pragmatis. Sejak awal, pengemis itu mengira Zuofan adalah pemuda yang baik hati karena dia pernah membantunya. "Apakah kamu tidak ingin pergi ke Albis Mountain Range?" Pengemis itu berteriak. Zuofan menghentikan langkahnya, "Semua yang datang ke sini ingin pergi ke pegunungan Albis. Apalagi yang ada di sini, mengunjungi pemakaman lembah neraka." Pengemis itu tercengang dengan kata-katanya, anak ini benar-benar memiliki sikap. Bukankah dia takut dibunuh karena mengutuk lembah neraka? Tapi semakin Zuofan bertindak seperti itu, semakin aneh mata pengemis itu. "Kamu harus menunggu selama 3 bulan sebelum pergi ke Albis Mountain Range." Zuofan berhenti dengan cemberut, "Mengapa?" Pengemis itu melompat ke arahnya sambil tersenyum, "Biar ku beritahu, pasir berlian akan segera muncul di pegunungan Albis. Beberapa bulan terakhir ini lembah neraka menyegel seluruh pegunungan karena alasan yang tepat ini." Pasir berlian. Zuofan diam-diam sangat gembira. Pasir intan dikenal sebagai darah bumi, langka dan sulit didapat. Itu digunakan untuk menyempurnakan senjata spiritual kelas 5.
Tapi yang membuatnya lebih berharga adalah bahwa itu adalah logam roh yang mengalir, pasangan yang sempurna untuk bayi darahnya. Bayi darahnya hampir menembus ke tahap tempering tulang dan dia perlu memperbaiki tubuhnya. Pada saat itu, Blood Infant dapat beralih antara berwujud dan ilusif, membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Memurnikannya dengan 100 logam roh akan mengubahnya sekeras harta setan dan akan menjadi sulit untuk menyebabkan kerusakan padanya. Dia juga bisa mencapai hasil serupa dengan memurnikan Blood Infant dengan Diamond Sand. Jika dia bisa melakukannya, maka dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan 100 logam roh. Dan dengan tubuh yang dimurnikan dari pasir berlian, menghadapi ahli surga yang mendalam akan sangat mudah. Memikirkan hal ini, mata Zuo Fan berkilat kegirangan. Pengemis itu melihat Zuo Fan dan terbatuk saat dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Ayo buat kesepakatan. Jika Anda membawa saya keluar kota, saya akan membawa Anda ke Albis Mountain Range. Dan saat pasir intan meletus, kita bisa memanfaatkan kecerobohan mereka dan mencuri sedikit. Zuo Fan diam-diam mencibir. Tidak mungkin lembah neraka tidak bersiap untuk ini. Tetapi fakta bahwa dia memiliki panduan untuk memasuki Albis Mountain Range tanpa sepengetahuan mereka adalah bonus yang bagus. Kesepakatan. Pengemis itu mengangkat tangannya dan mengedipkan mata. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menamparkan tangan pengemis itu. Hahaha, luar biasa. Saya akhirnya menemukan seseorang untuk membawa saya keluar dari tempat terkutuk ini. Pengemis itu tertawa sambil melompat-lompat. Saudaraku, siapa namamu? Zuo Fan. Zuo Fan belak-belakan karena dia tahu meskipun lembah neraka mengetahui klan Luo, gelarnya sebagai pelayan tidak terkenal. Dan satu-satunya yang tahu bahwa dia membunuh dua tetua mereka adalah Yang Ming. Tapi apakah ada yang percaya padanya bahkan jika dia mengatakannya? Zuo Fan yakin Yang Ming akan membiarkan masalah ini membusuk di dalam dirinya. Jika ada yang tahu bahwa Penatua Jian meninggal di tangan pengkondensasi Qi, namun dia selamat, masa depannya akan suram jika tidak dipersingkat. Selain itu, bahkan jika dia angkat bicara, lembah neraka tidak akan pernah mengumumkannya. Bisakah mereka kehilangan reputasi lagi? Pengemis itu tertawa. Kakak Zuo, panggil aku Xiao Ning. Bagus. Zuo Fan mengangguk, tidak membawa banyak karena dia tahu itu palsu. Pengemis itu cemberut, menatapnya dengan tatapan yang dalam penuh rasa ingin tahu. Zuo Fan memberinya kesan yang berbeda dari semua yang dia lihat sebelumnya, cukup misterius. Bersambung. Bab 54, dia bersamaku. Ninger. Tepat ketika pengemis kecil hendak membawa Zuo Fan ke Albis Mountain Range, sebuah teriakan bergema di telinga mereka. Pengemis kecil menggigil, menoleh dengan malu-malu. Dengan langkah lambat, apa yang muncul di hadapan keduanya adalah seorang tuan muda yang anggun berbaju putih dengan rambut diikat. Dia berada di depan 20 ahli kondensasi Qi mengenakan pakaian yang sama dengan yang ada di kelompok sebelumnya. Tuan muda itu mengabaikan Zuo Fan dan memelototi pengemis itu dengan marah. Kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah. Sudah saatnya kamu kembali. Menggigit bibir, mata pengemis itu tampak tidak yakin. Tetapi segera dia mengambil keputusan dan balas menatap dengan tatapan tegas. Dia mengelak di belakang Zuo Fan sambil berteriak, Kakak Zuo, selamatkan aku. Tuan muda akhirnya menangkap kehadiran Zuo Fan, hanya melirik mata Phoenix ke arahnya. Ini menyangkut klan Sui kita. Jika Tuan tidak ingin ada masalah, saya sarankan Anda pergi. Klan Sui. Zuo Fan mengernyitkan alisnya dan menatap lama ke arah pengemis itu. Kurasa teman ini tidak menyinggung klan Sui. Klan Sui adalah klan umum nomor 1 di Blue Expanse City. Itu memiliki ahli surga yang mendalam sebagai pengawas dan dapat dianggap sebagai klan kelas 2 di benua itu. Tapi karena Blue Expanse City berada di bawah kendali lembah neraka, klan Sui tidak lebih dari pengikutnya. Zuo Fan melihat pengemis itu memohon dengan matanya dan tersenyum saat dia menarik pengemis itu lebih dekat. Tuan muda menyipitkan mata dan mengucap. Pengemis itu juga terkejut dan semburat merah samar terlihat di pipinya yang kotor. Nak, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Tuan muda itu berteriak. Zuo Fan mencibir, mulai sekarang, dia di bawahku. Jika Anda menginginkannya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Absurd, apakah Anda datang ke Blue Expanse City tanpa mengetahui klan Sui kami?
Apakah klan kami seseorang yang dapat Anda sakiti? Hahaha, Zuofan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tahu. Klan Sui adalah anjing nomor 1 lembah neraka di Blue Expanse City. Anda mengatakan kepada saya untuk mengabaikan semua binatang spiritual yang langka dan menakjubkan di Abyss Mountain Range untuk seekor anjing lumpuh. Tuan muda itu akan meledak karena marah. Pengemis itu juga marah dan mendorong Zuofan, jangan membicarakan klan Sui seperti itu. Zuofan tertegun. Saya melampiaskan kemarahan Anda namun Anda masih menyalahkan saya. Pria, tangkap mereka. Saat Zuofan kehilangan kata-kata, tuan muda itu meneriakkan perintah. Orang-orang di belakangnya mengerumuni keduanya. Pengemis itu menyadari siapa musuhnya dan bersembunyi di belakang Zuofan. Mencibir, Zuofan mengetahui fakta bahwa penjaga ini sebagian besar adalah pembudidaya kondensasi ki lapisan kelima, dengan hanya 2 di lapisan keenam. Sekelompok ikan mencari kematian. Zuofan menyerang dengan jijik. Tangannya menyala merah dan dipukul dengan blood palm. Itu mengenai dada penjaga, dan korban merasa semua pembuluh darahnya pecah dan organnya membesar hingga meledak. Dia meludahkan darah sebelum pingsan. Telapak tangan lain terbang dan penjaga berikutnya jatuh. Pola ini berlangsung terus. Kelompok 20 penjaga jatuh satu persatu di bawah serangan Zuofan. Tuan muda sudah lama berdiri di sana dengan kaget. Bahkan dengan kultivasi kondensasi ki lapisan ke-8, dia tidak akan mampu menghadapi 20 orang seperti yang dilakukan Zuofan. Jelas bahwa Zuofan hanya berada di lapisan kelima, namun telapak tangannya yang sederhana membuat setiap penjaga luka serius. Apa yang lolos dari matanya adalah bahwa telapak darah Zuofan melewati daging seseorang dan menyerang pembuluh darah. Itu sama saja dengan mengabaikan pertahanan tubuh dan menyerang organ yang rentan di dalamnya, jadi tentu saja, itu jauh lebih mematikan daripada kelihatannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua penjaga tergeletak di tanah, pingsan. Tuan muda menyaksikan semuanya dengan ekspresi serius. Mata pengemis itu juga melotot heran. Jadi, kamu tahu 1 atau 2 hal, nak. Tidak heran kau begitu sombong. Tuan muda itu menggertakkan giginya dan melompat, menghancurkan batu-batu di bawah kakinya. Kalau begitu biarkan aku, Suegang, memaksa tuan dengan seni bela diriku yang tinggi. Suegang. Zuofan mengerutkan kening, apakah kamu tuan muda klan Sue? Kudengar ayahmu memanjakanmu dan kamu akan menjadi penerus klan. Jadi, apakah kamu mungkin takut? Suegang berteriak. Zuofan menggelengkan kepalanya, tidak, saya hanya tidak suka gangguan. Jika saya menyinggung Anda di sini, hari-hari saya di Blue Expanse City akan lebih sulit. Yang terbaik adalah membungkam semua orang ini demi kebaikan dan membawa kedamaian di telingaku. Mata Zuofan berkilat dengan niat membunuh dan melesat ke depan. Tekanan seperti itu darinya meremas hati Suegang. Dia tidak pernah bermimpi Zuofan berani membunuhnya. Niat membunuh yang telanjang membuat Yuan Qi-nya melambat, bahkan jika dia 3 lapis lebih tinggi dari Zuofan. Dia, yang dipuji ke surga yang tinggi karena bakatnya dalam kultivasi, tidak dapat meramalkan dunia menampung pemuda yang begitu kejam. Seorang pembudidaya kondensasi ki lapisan kelima saja mampu mengalahkan seorang ahli 3 lapisan lebih tinggi. Dia menyaksikan dengan ketakutan yang hina saat telapak tangan itu mendekati dadanya dan beberapa saat lagi akan menghancurkan jantungnya. Tetapi pada saat krisis yang akan datang ini, dia menggigit lidahnya untuk bangun. Rasa sakit membebaskannya dari cengkeraman niat membunuh yang mengerikan. Tanpa kehilangan waktu, dia meninju. Cahaya biru melesat seperti tornado ke arah Zuofan. Seni bela diri tingkat tinggi, Howling Fist. Zuofan mendengus jijik dan membuat isyarat tangan sehingga lampu merah terbang tepat ke tubuh Suegang. Bahkan sebelum Howling Fist menyentuh Zuofan, itu pecah dan tubuh Suegang membeku di tempat karena panik. Saat ini Zuofan menjulang tinggi di atasnya. Melihat seringai licik Zuofan, Suegang merasa seperti sedang melihat setan dan jantungnya sesak selama beberapa detik. Bam! Telapak tangan Zuofan mendarat di dadanya dan Suegang meludahkan darah saat dia terbang ke udara. Organ tubuhnya terasa seperti terbakar dan pembuluh darahnya mulai pecah. Tapi rasa sakitnya belum terasa saat iblis itu mendekat. Suegang sangat ketakutan sehingga dia mengalami gangguan mental. Ini adalah Zuofan.
Dia tidak menyerang dengan telapak tangan lain dan sebaliknya. Zuo Fan mencengkeram leher Sue Gang sambil mencibir, "Tuan Muda Sue, jangan khawatir. Setelah kamu mati, hambamu akan mengikuti jejakmu, sampai yang terakhir. Ini seharusnya membuat klan Sue tidak mengejarku selama setidaknya 3 bulan. Mari kita buat kasus ini dingin." Zuo Fan mengencangkan Chokehold dan Sue Gang merasa tenggorokannya hampir pecah, dia bahkan bisa mendengar tulangnya berderit. Dia berada di ambang kematian. Selain penderitaan, tidak ada lagi yang dirasakan. Bukan untuk kehidupannya dia bisa mengerti apa yang dia lakukan salah. Bukankah dia hanya akan membawa Ning'er kembali? Kenapa dia malah bertemu penuai pembunuh yang kejam? Saya lupa membaca masa depan saya sebelum berangkat. Jika lehernya tidak dihancurkan oleh Zuo Fan, dia akan meratap dan menangis. Sialan, sungguh keberuntungan yang busuk. Berhenti. Tepat ketika Zuo Fan ingin menerapkan kekuatan terakhir dan mengirim Tuan Muda ke surga, pengemis itu berteriak. Zuo Fan menatapnya dengan curiga, "Apa yang kamu lakukan? Bukankah mereka musuhmu?" Pengemis itu dipenuhi dengan kekhawatiran akan kehidupan Sue Gang yang bahkan air mata terbentuk di matanya. Sebenarnya, dia ingin menghentikan Zuo Fan sejak lama, tetapi Zuo Fan terlalu cepat. Dia berurusan dengan para penjaga dalam 1 saat, dan selanjutnya, dia berada di tenggorokan Sue Gang. Bahkan jika saya tidak ingin membunuh mereka. Pengemis itu menangis. Zuo Fan mengerutkan kening, "Mengapa kamu tidak mengatakannya? Tapi sekarang sudah terlambat. Mereka bukan lagi hanya musuhmu, mereka juga milikku. Satu-satunya akhir bagi musuhku adalah kematian." Tangan Zuo Fan menegang dan mata Sue Gang melotot. Dia tidak jauh dari kematian. "Jika kamu tidak melepaskannya, aku tidak akan membimbingmu." Pengemis itu berteriak sambil menangis. Zuo Fan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang meneteskan air mata untuk musuh mereka. Dia melepaskan dan Sue Gang jatuh ke tanah. Zuo Fan membuat tanda dan Blood Infant kembali sambil mengangkat bahu, "Karena kamu tidak takut, mengapa aku harus mengatasi ketidaknyamanan di masa depan?" Dia menyeka air mata dari wajah kecil pengemis itu dan berjalan pergi sambil memegang erat pengemis itu, "Tunjukkan jalannya, maka aku akan membawamu ke luar kota, jauh dari klan Sue." "Kau penjahat!" Pengemis kecil itu tergagap. Zuo Fan mencibir, "Benar, aku orang jahat. Tapi di dunia ini, hanya mereka yang bisa bertahan hidup. Orang-orang baik sudah pergi ke neraka." Pengemis itu menyeka air matanya dan menatap Zuo Fan, tidak takut. Dia telah melihat banyak orang jahat, tetapi tidak ada yang naik ke level Zuo Fan. Namun dia tidak pernah membenci Zuo Fan seperti yang dia lakukan pada orang lain, sebaliknya, dia merasa nyaman. Perasaan ini tidak dia ungkapkan, tapi tetap saja terasa menyenangkan. 1 jam kemudian, sosok hitam muncul berdiri di posisi Zuo Fan sebelumnya. Jenggot lelaki tua itu menggigil karena marah saat melihat para penjaga di tanah. Dia melihat Sue Gang berkedut di tanah, membantunya berdiri, dan bertanya dengan gugup, "Ganger, ada apa? Siapa yang melakukan ini padamu?" Sue Gang tersentak dengan wajah pucat, namun tidak satu kata pun terucap. Pria tua itu memeriksanya dan menemukan bahwa hanya bagian dalam Sue Gang yang terluka, sementara di bawahnya ada genangan air. Dia memberi Sue Gang pil lalu menghela nafas panjang. Tapi cedera Sue Gang mengejutkannya. Lukanya tidak berat, hanya membutuhkan waktu sebulan untuk sembuh. Tapi pikirannya, bagaimanapun, telah menerima kejutan berat. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengencingi dirinya sendiri. Ganger adalah pemuda yang berani. Hanya seorang ahli yang mengerikan yang bisa menakutinya sampai keadaan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Orang tua itu bingung saat dia merenung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan pergi bersama Sue Gang. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang berani menyinggung klan Sue di Blue Expanse City akan mendapatkan hal lain yang akan datang. Bersambung. Bab 55, Tahap Tempering Tulang Puncak. Itu jalan menuju gunung. Pengemis dan Zuo Fan menjulurkan kepala mereka melalui semak dekat jalan pegunungan yang sempit. Zuo Fan melihat ke depan dan mengerutkan kening melihat 30 penjaga bom tempering. Dengan kekuatannya dan Savage Moon, bersama dengan bantuan Blood Infant, tidak sulit untuk menerobos.
Tetapi melakukannya tanpa ada yang memperhatikan adalah masalahnya. Kebisingan apapun di sini akan menarik Penatua dari lembah neraka yang ditempatkan di dalam. Dan karena ahli surga mendalam klan Sue mengejarnya, dia akan kesulitan keluar hidup-hidup. Setelah pertimbangan yang cermat, Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dia harus mengandalkan pengemis kecil itu jika dia ingin pergi ke dalam pegunungan. Xiao Ning, di mana terowongan rahasianya? Zuo Fan memandang pengemis kecil itu, yang terakhir masih merasa takut dengan apa yang dia saksikan beberapa waktu lalu. Dia tidak menangis tapi masih mengendus. "Ikut aku," kata pengemis kecil sambil mengendus keras, lalu dia dan Zuo Fan menghilang dari semak-semak. Zuo Fan merasa tidak berdaya. Mengapa anak ini lebih pengecut daripada tikus? Sejak dia melihat apa yang kulakukan, dia terus menangis ketakutan, bahkan sampai sekarang. Mereka adalah musuh yang mengejarmu, bukan keluargamu. Jadi mengapa kamu menangis begitu keras? Zuo Fan diam-diam mengutuk tetapi pasrah pada nasibnya. Siapa yang menyuruhnya menyetujui kesepakatan pengemis kecil ini? Dia membayangkan bahwa setelah dia mengikuti pengemis ke gunung, dia akan menghadapi beberapa makhluk spiritual yang ganas sementara pengemis itu terus menangis di sampingnya. Sambil menghela nafas, Zuo Fan bepergian dengan pengemis itu melalui hutan yang gelap. Setelah sekian lama, mereka menemukan sebuah terowongan sempit di sebelah sungai yang tersembunyi. Ini dia. Pengemis itu memaksakan diri untuk berhenti menangis, tetapi tubuhnya masih menggigil. Ketika aku masih kecil, aku sering bermain dengan ayah dan saudara laki-lakiku di hutan ini." Zuo Fan mengangkat alis saat dia memeriksa gua dan sekitarnya. Itu adalah tempat terpencil yang hanya diketahui oleh penduduk asli. Dia menduga bahwa pengemis kecil itu pasti telah menemukan gua ini ketika dia sedang bermain dengan saudara-saudaranya, atau lembah neraka akan menyegilnya sekarang jika mereka mengetahuinya. "Baiklah, Xiao Ning, masuk dulu, aku akan berada tepat di belakangmu," teriak Zuo Fan saat dia mendorong pengemis kecil itu masuk. Dia tidak mengira tempat ini memiliki jebakan, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun masih menunjukkan sifatnya yang berhati-hati. Pengemis kecil itu menyadari artinya dan memutar matanya dengan marah, dan membungkuk untuk masuk. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar. "Ninger, berhenti!" Suara mendesing. Dengan suara angin, sesosok besar menghalangi jalan keduanya. Pria itu tampak seperti berusia 40-an dan mengenakan pakaian mewah di atas tubuhnya yang tinggi dan kokoh. Sepasang matanya yang besar bersinar dengan kekuatan ledakan seorang ahli. Pakar tempering tulang puncak. Zuo Fan mengerutkan kening dan tangannya menegang. "Apakah kamu kepala klan dari klan Sue, Sue Wanlong?" "Mata yang bagus." Sue Wanlong memuji, "Di mana kamu yang menyakiti putra sulungku, Sue Gang?" "Memang," Zuo Fan tersenyum, "dia ingin mengambil salah satu orangku. Mengampuninya sudah cukup baik." "Apa, milikmu?" Sue Wanlong kaget dan menoleh ke pengemis kecil itu. Pengemis kecil itu tersipu saat dia bersembunyi di belakang Zuo Fan. Ekspresi Sue Wanlong menjadi aneh. "Ayah!" Saat itu, teriakan terdengar. Seorang pemuda berbaju putih mendarat di sebelah Sue Wanlong. "Hahaha, aku tahu Ninger akan bersembunyi di sini. Ayah, biarkan aku membantumu membawanya kembali." Pemuda itu tampak senang. Dia mengabaikan Zuo Fan dan terbang ke pengemis kecil itu. "Bajingan, anak ini terlalu sombong, memperlakukanku seperti udara." Zuo Fan menyipitkan mata dan diam-diam mengutuk. Ketika pemuda itu dekat dengannya, dia memukul dengan telapak tangan merah. Pemuda itu merasakan energinya menjadi lamban dan pembuluh darahnya pecah. Di saat krisis yang mematikan ini, Zuo Fan menyambar seperti kilat dan mencengkeram lehernya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sue Wanlong meraung. Dia tidak berpikir putranya akan ditangkap dengan mudah. Sejujurnya, dia melihat Zuo Fan sebagai kultivator kondensasi ki lapisan kelima dan masih skeptis tentang bagaimana dia menyakiti putra dan penjaga tertuanya. Tapi sekarang dia tahu. Dibandingkan dengan anak-anak yang dia besarkan di klannya dengan sepenuh hati, Zuo Fan mirip dengan binatang buas yang bermandikan darah. Dia lebih lemah, tetapi waktunya tepat dan metodenya kejam. Sebelum Zuo Fan, kedua putranya tidak lebih dari bunga rumah kaca.
Sambil terkekeh, Zulfan mengangkat pemuda itu tinggi-tinggi, kultivator kondensasi ki lapisan kelima. Dia pasti anak keduamu, Suelin, kan? Lepaskan dia sekarang, atau kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Sue Wanlong meraung marah. Mencibir, Zulfan menggelengkan kepalanya, jika aku melakukan apa yang kamu katakan, kamu akan memastikan aku mati lebih banyak lagi. Kepala klan Sue, tidak peduli apa keluhan Xiao Ning terhadapmu, dia adalah orangku. Saya hanya berharap Anda akan menyerah pada titik ini. Jangan. Tangan Zulfan meremas dan Suelin tersentak dengan lidahnya, dan kamu akan menjadikan putramu sebagai mayat. Tidak. Pengemis kecil itu berteriak sebelum Sue Wanlong bisa menjawab, meraih lengan Zulfan dan memohon dengan matanya. Zulfan tercengang, pengemis ini pasti sudah lepas kendali. Mengapa dia ingin membiarkan musuhnya hidup? Sue Wanlong memperhatikan mereka dengan tatapan yang rumit, tapi segera mengambil keputusan dan tenang. Ini, pada gilirannya, mengejutkan Zulfan. Nak, siapa namamu? Sue Wanlong bertanya. Zulfan tersenyum, aku sendirian dan tidak takut akan balas dendammu. Saya juga tidak takut memberitahu Anda nama saya. Ini Zulfan. Baiklah, Zulfan. Kamu ingin melindunginya bagaimanapun caranya. Sue Wanlong menunjuk pengemis kecil itu dengan tatapan serius. Zulfan mendengus, dia milikku, jadi tentu saja aku akan melakukannya. Bagus, kalau begitu mari kita bertaruh. Anda membiarkan anak saya pergi dan menerima 10 pukulan dari saya. Jika Anda menang, saya tidak akan lagi peduli padanya. Apa yang kamu katakan? Menyipitkan mata, Zulfan mempertimbangkan taruhan Sue Wanlong, lalu menunjukkan seringai maniknya saat dia membuang Suelin. Apakah kamu tidak takut aku akan melanggar kata-kataku? Mata Sue Wanlong berkilat. Zulfan mencibir, jika aku ingin membunuhnya, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Kata-kata besar, Sue Wanlong marah lagi, ini 10 gerakanku. Dia menyerang dengan kekuatan puncak Bone Tempering yang ditampilkan. Tapi Zulfan sepertinya tidak merasakan ketidaknyamanan, berdiri di sana dengan tenang. Alis Sue Wanlong bergetar saat dia diam-diam memuji Zulfan. Tapi sebelum dia mencapai Zulfan, yang terakhir juga menyerang. Ini sangat membingungkannya. Bahkan jika anak ini adalah petarung berpengalaman, dia tidak bisa menangkis ahli tempering tulang. Jadi kenapa? Dia melihat tangan Zulfan bersinar dan Savage Moon muncul. Berjemur dalam cahaya perak, Zulfan mempercepat dan berada di depan Sue Wanlong dalam sekejap, siap menyerang. Harta karun iblis kelas 3. Sue Wanlong terkejut dan menoleh ke samping untuk menghindar. Tapi lampu merah melesat keluar dari Zulfan, mengarah ke Sue Wanlong. Kena kau. Zulfan menyeringai dengan niat membunuh. Tapi saat Blood Infant hendak memasuki Sue Wanlong, itu ditolak. Saat memantul, Zulfan merasakan darahnya mengalir dari hubungannya dengan itu. Tangannya bergerak dan dia menebas dengan Savage Moon. Cahaya perak membuntuti melewati wajah Sue Wanlong. Saat keduanya berhenti, Zulfan berdiri di tempat asli Sue Wanlong dengan tatapan serius. Baru saja dia berencana untuk mengambil nyawa Sue Wanlong dalam satu pukulan dengan menggunakan Blood Infant dan Savage Moon. Namun tak disangka, Blood Infant terpental dan recoil membelokkan serangannya. Dia berbalik untuk melihat dada Sue Wanlong berkilat, dan berteriak, harta karun setan kelas 2. Hatinya menjadi berat setelah mengetahui alasannya. Terhadap harta iblis defensif seperti itu, bayi darah kondensasi ki-nya tidak berguna. Dia hanya bisa mengandalkan Savage Moon dalam pertempuran ini. Saat Zulfan merasa muram tentang pertarungan yang akan datang, rahang Sue Wanlong jatuh karena terkejut. Dia tidak memperkirakan bahwa anak kondensasi ki lapisan kelima akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika dia terlambat sesaat, kepalanya pasti sudah dikirim terbang sekarang. Mengingat taruhannya dengan Zulfan, dia merasakan getaran dingin di punggungnya. Ledakan, seperti masalahnya, akan bagus jika aku setidaknya bisa menjaga kepalaku setelah 10 gerakan. Dia kemudian melihat surat berantai di dadanya dan menghela nafas. Berkat peringatan ayahnya bahwa orang yang mengambil Ningir mungkin adalah seorang ahli, dia mengenakan baju besi ini.
Dia tidak jelas apa gunanya Blood Infant, tapi dia tahu kematian tidak akan jauh begitu masuk ke tubuhnya. Kemudian dia menoleh ke Zuo Fan, yang menatapnya seolah ingin melahapnya, dan berkeringat dingin. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang begitu mengerikan. Terlebih lagi saat lawan ini berada di lapisan kelima ki kondensasi. Brengsek, apakah anak ini monster? Sambil menggertakkan giginya, Sue Wanlong bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Bersambung.